teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Terima kasih kamu masih setia di channel ini untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang Indonesia hebat dimanapun berada. Kali ini akhirnya ketemu sama juragannya Just Tip Sepeda Brompton. Aduh, ini ceritanya seru banget. Sosoknya ini juga luar biasa inspiratif. Kita langsung aja, ini dia Mas Omi Ongge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Omi, terima kasih banyak ya udah nyempetin buat aku ganggu ini baru pulang kerja. Mas Omi ini adalah dokter, PhD, Kandidat. Ceritain dulu Mas, gimana ceritanya bisa sampai di UK? Jadi saya pertama kali di UK itu tahun 2013. Waktu itu alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Dikti, Direktorat Pendidikan Tinggi. Pertama itu dapat beasiswa untuk S2 di London Metropolitan University. Jadi 2013 saya datang ke UK sampai sekarang. Dan ini tahun ke-8 saya berarti ya. Sudah 7 tahun menuju tahun ke-8. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk studi master 3 kali, alhamdulillah. Baru kemudian bisa lanjut doktor. Dan alhamdulillahnya juga semuanya beasiswa. Kalau ditanya, Mi kenapa sekolah mulu? Nah, jawaban saya cuma simpel, Mbak. Oh, saya hobinya emang sekolah dan cari nafkahnya dari sekolah. Jadi Mas Omi ini posisinya dari kota mana? Sekarang saya ada di York karena S3 saya di University of York. Udah tahun terakhir sebenarnya, insya Allah semoga tahun depan sudah bisa selesai. Saya PhD in Politics, spesifiknya di ekonomi politik internasional. Aduh, berat banget itu kayaknya loh. Itu menarik banget, tapi nanti aku mau bikinin satu episode khusus ya. Aku mau bahas ini juga yang hits banget. Otak kamu juga luar biasa. Tangan kamu nih dingin banget. Jadi Mas Omi ini gimana ceritanya bisa berkecimpung di Just Tip Brompton? Nah, sebenarnya awalnya kita cuman just tip biasa lah Mbak ya. Berhubung istri saya suka belanja, jadi setiap kali berkunjung ke sini tuh, aduh, ayo just tip yuk gitu. Dan biasa awal-awalnya tuh cuma kayak just tip Primark, kayak gitu-gitu loh Mbak. Barang-barang peritilan-peritilan. Akhirnya banyak yang mulai just tip barang-barang desainer gitu kan, kayak LV, Gucci, dan segala macam. Nah, pada suatu ketika salah satu kolega di Jogja, Mas Omi minta tolong dong beliin Brompton gitu. Satu, akhirnya berapa Mas harganya? Ya semua juga orang tahu ya. Kan kita bisa cek di internet ya, harga Brompton di sini kan standar 1.145 pound, sekitar 22 juta. Murah ya gitu. Nah, saya nggak ngerti harga Brompton di Indo seperti apa gitu kan. Begitu. Jadi saya cuma bilang, "Oh ya Pak, ini harganya 22 juta. Kita ngasih fee kamu berapa?" Nah, saya bingung. Karena temen ya gitu. Dan saya juga belum tahu harga Brompton di Indo itu seberapa. Saya bilang, ya terserah Bapak lah, mau ngasih saya berapa gitu. Oh oke, saya kasih 2 juta ya buat Omi. Sudah seneng Mbak. Akhirnya saya belikan waktu itu, datang, saya kirim, nyampe, alhamdulillah selamat, semuanya aman. Minta lagi. Nah, akhirnya waktu itu istri saya gini, mungkin bagus kali ya kita buka PO untuk sepeda Brompton gitu kan. Oke lah, kita coba-coba kan Mbak. Aduh, ini bener-bener di luar perkiraan. Iseng jadi sebenarnya ya. Iseng banget. Tanpa tahu keadaan di Jakarta lagi happening gitu. Nggak tahu, harga di Indo pun saya nggak tahu. Intinya saya mau berpikir bahwa saya dapat 2 juta satu sepeda, itu sudah alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Karena itu bersih saya dapatkan. Karena ongkir, pajak, segala macam yang bayar semuanya adalah customer-nya. Ya udah kita iseng. Open PO di Just Tip Rempong. Masya Allah. Sekali kita open, Mbak, itu nyampe 100. Masya Allah. Itu dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Itu benar-benar kayak kita overwhelmed, kita kasih waktu seminggu. Tapi udah 3-4 hari, ini udah banyak banget gitu kan Pak, udah 50-an, 60-an gitu. Saya langsung bilang ke istri, pause dulu deh. Terus kita bilang, kalau barangnya ini semua sudah datang, at least 70% barang yang sudah kita datang, baru kita open PO lagi. Tapi semua nge-DM, nge-WA, segala macam, Mas, buka dong, nggak apa-apa kita nunggu sampai 4-5 bulan. Mas, buka dong, nggak apa-apa kita nunggu sampai akhir tahun. Oke, akhirnya karena banyak banget kita buka open PO 02 cuman 1 hari dan itu tembus ratusan. Gila. Nah, akhirnya kan berusaha mencari tahu
harga Brompton di Indo berapa sih? Dan akhirnya istri pun juga mulai lihat keadaan di Indo. Dan ternyata memang benar, harga yang saya jual, harga PO istilahnya kan Mbak, jauh di bawah harga pasar di Indo. Bayangkan aja ya Mbak ya, maksudnya di sini 22 juta, saya dapat untung 2 juta ya, let's say 24 juta. Kemudian pengiriman dengan DHL, let's say 3 juta, 30 juta lah ya. Saya sih terbuka banget Mbak ya, maksudnya sama customer pun terkadang saya bilang, Mbak, saya itu cuma dapat segini, ongkirnya sekian segala macam, semua saya terbuka. Ternyata di Indo kan jauh lebih tinggi dari itu. Yang standar aja di Indonesia kan sekarang 38 juta. Sementara dulu saya hanya jual 30 juta. Orang-orang pasti mikirnya, ya udah deh Mas, nggak apa-apa saya nunggu 3-4 bulan gitu kan. Asli yakin mereka tahu itu langsung dari UK lagi ya. Betul. Nah, yang bikin bener-bener membludak banget dulu itu sebenarnya karena alhamdulillahnya ada salah satu influencer di Instagram yang beli gitu Mbak. Nah, influencer ini yang kemudian posting di Instagramnya bahwa Just Tip Rempong ini amanah. Dan barangnya tuh Bromptonnya paling murah sejagat raya kayak gitu-gitu. Nah, semenjak itu setelah itu, makanya sampai sekarang ini pun saya sudah tidak buka Open PO lagi. Kan masih banyak Mbak barang-barang maksudnya yang kayak nanti akhir tahun baru ada, apa dan segala macam. Jadi saya bilang sama istri, udah kita close dulu deh. Kita takutnya nanti kita kewalahan sendiri gitu. Shippingnya pakai pesawat ya? Ya. Bukan pakai pesawat. Kan? Bukan hand carry kan? Bukan hand carry. Cari nyewa satu pesawat buat bawa Brompton doang. Enggak. Dan alhamdulillah kita prosesnya semuanya juga legal. Kita bayar pajak, kemudian dan juga saya pribadi sendiri punya EORI number. Jadi memang sudah sebagai eksportir legal di UK gitu loh Mbak. Jadi saya tidak ragu untuk melakukan ekspor, istilahnya kayak NPWP lah. Bahkan customer kita kalau misalkan ada yang minta bukti bayar pajaknya gitu loh Mbak, ya kita kasih. Ini orang Indonesia semua Mas yang beli? Orang Indonesia semua. Bahkan pernah Mbak, ada yang nge-DM orang Malaysia, mau juga gitu, bisa tolong kirim ke Malaysia gak? Saya bilang mohon maaf, kita belum pernah mencoba untuk ngirim ke sana, jadi untuk sementara ini hanya ke Indonesia. Ketika membludak itu Mas, kira-kira itu pas lagi kejadian pesawat lagi rame-rame itu atau sebelum-sebelumnya sih? Saya yakin sih setelahnya sih Mbak, karena sebelum-sebelumnya itu enggak sih, maksudnya enggak terlalu seheboh sekarang ya. Jadi setelah kasus ini yang akhirnya kemudian benar-benar membludak banget. Paling diminatin tuh yang model apa sih Mas? Sebenarnya yang standar sih Mbak, maksudnya rata-rata juga nyarinya yang standar, yang M6L, S6L, itu yang paling banyak sih, S6L, M6L, warna-warna standar, merah, hitam, hijau, gitu sih Mbak, karena Brompton kan ada warna premium ya, kadang harganya lebih mahal. Cuma yang sekarang yang lagi banyak nyari ini yang chapter 3. Apa tuh? Chapter 3 ini yang di Indo tuh sampai harganya 160 juta Mbak. Karena limited edition kan, cuman dibuat 2.000 apa ya di dunia gitu. Yang vintage ada yang nyari nggak? Ini punya suami gue, dia beli tahun 2005. Nah, yang vintage itu biasanya dilelang Mbak. Dilelang? Karena kolektor loh Mbak. Masya Allah, mereka tuh ya bener-bener kayak ada yang spesifik nyari warna ini gitu, nggak ngelihat tahun berapa. Ada yang nyari yang bener-bener udah vintage banget gitu buat dikoleksi. Brompton ini sebenarnya kan bukan sepeda baru, bukan merek baru ya, merek lama. Bukan, gitu. Udah lama banget, 80-an ya kalau nggak salah. Dan itu kalau dijual sekarang kira-kira laku? Laku Mbak pasti, di Indo mah. Di Indo apa gue jual ke sini? Apa gue jual apa gue lepas di sini ya? Di Indo Mbak, kalau di sini mungkin bisa sih ya, tapi mungkin harganya tidak semahal, tidak segila di Indo. Mas Omi, ini ya sepeda Brompton kan asalnya dari UK. Yep. Kamu ngeliatnya gimana sih sebenarnya orang-orang sini sama Brompton? Sebenarnya kayak biasa aja, nggak se-hype yang di Indonesia ya? Kalau dulu mungkin iya, tapi setelah saya amati beberapa minggu terakhir ini saya bolak-balik London, York. Di London pun juga sebenarnya sudah sangat ramai karena pandemi ini ya, menggunakan sepeda lipat gitu, khususnya Brompton gitu. Dan saya kan juga masuk di grup Brompton Bike, lagi hype banget, nggak hanya di Indo sebenarnya, di Amerika, kemudian di UK dan Eropa, tapi ya memang paling gila di Indonesia sih. Jadi inget, suamiku pernah bilang dulu memang waktu dulu itu sempat hype Brompton di sini gitu, karena sepeda Brompton ini sepeda lipat satu-satunya yang bisa masuk ke train. Bener. Betul. Karena sepeda lain nggak ada sepeda lipat dan cuman Brompton. Sedikit cerita ya, kalau misalnya kita dari luar kota mau ke London gitu kan mesti pakai train kalau nggak ada kendaraan pribadi.
Nah, kalau misalnya sepeda itu ya cuman Brompton yang boleh masuk karena dia bisa dilipat, nggak makan space. Aku juga waktu itu sempat masuk di komunitas Brompton. Jadi ada ceritanya orang lagi naik Brompton, mereka berdua satu-satu menaik Brompton, itu dicegat sama orang. Dia mau beli Bromptonnya saat itu juga. Dan saya baca Mbak itu juga. Gila banget. Teman-teman mesti tahu jawaban komen-komen dari status itu adalah rata-rata mereka tahu orang Indonesia lagi gila Brompton dan mereka berani bayar berapa aja. Dan akhirnya punya sepeda itu ngelepas kan karena dibeli harganya gila banget. Yang Explore Edition waktu itu. Gue gak kebayang aja gitu dicegat, Bo. Dicegat di jalan langsung tanya, lu mau jual berapa? Dua-duanya loh dia lepas kan, dia sama temennya dicegat dua-duanya kan. Itu gue gak kebayang sih emang. Karena ini kan sebenarnya segmented ya. Sepeda ini tuh segmented. It's not for all society gitu loh. Aja kalangan-kalangan tertentu aja gitu loh. Dan to be honest ya, maksudnya ini menjadi bagian bagaimana masyarakat itu showing their social status within the society. Pada dasarnya bagian dari budaya kita, pride kita tuh tinggi gitu loh. So banyak yang mungkin berpikir bahwa we'll do everything gitu loh to get that pride gitu loh. Nah, sehingga ya sampai ya mohon maaf misalkan kayak Brompton Chapter 3 yang di sini harganya 2.300 bisa dijual sampai 170 juta di Indonesia gitu loh, Mbak. Karena apa? Karena ada yang beli. Ada kebanggaan tersendiri ya. Itu pencapaian ya. Makin mahal, makin susah dicari, itu kayaknya ada kepuasan tersendiri dan pengakuan. Betul. Bahkan dulu Mbak, banyak banget yang nanya ke saya itu tuh, Mas bisa dicicil nggak? Sebenarnya nggak. Saya pribadi sebenarnya miris gitu. Ya. Hanya karena gaya hidup yang kita ingin capai, yang sebenarnya kemampuan kita tuh belum sanggup gitu loh. Jadi seolah-olah kayak memaksakan keadaan. In which kalau menurut saya tuh sedih sebenarnya. Karena it doesn't have to be like that gitu loh. Kalau memang mampu beli, ya silahkan gitu. Jangan sampai kemudian kita membeli sesuatu yang mungkin tidak menjadi kebutuhan utama kita, akhirnya kebutuhan utamanya disingkirkan hanya karena ini. Kalau misalnya working class di UK, maksudnya ya siapa yang nggak suka sama sesuatu yang lagi hit sama branded items, tapi mereka bukan di tahap yang sampai maksain gitu. Ya nggak sih? Betul sekali, Mbak. Bukan hal yang umum di sini kalau misalnya membeli sesuatu yang kita pengen itu sampai maksain tuh kayaknya di sini bukan hal yang umum gitu loh. Bener. Bahkan terkadang tuh nggak bisa membedakan gitu loh. Ini orang yang benar-benar kaya raya atau yang biasa-biasa aja gitu loh. Iya. Nah, semuanya naik tren, semuanya naik underground, cara berpakaian pun juga hampir sama. Kecuali kalau memang kita baru-baru menilai, ternyata desainer clothes, padahal sebenarnya kan juga biasa aja kayak gitu-gitu. Mungkin kalau Crazy Rich lain cerita ya, kalau betul. Lain cerita. Cuman maksudnya yang rich aja tuh di sini juga gapnya nggak terlalu besar sama yang working class. Gitu betul. Ya. Dan si working class-nya sendiri juga yaitu tidak di sini itu modelnya tidak sampai tahap memaksakan untuk membeli sesuatu kayak harus nyicil banget gitu karena ini juga buktinya juga Primark masih tetap rame, Mbak. Iya, Primark masih tetap rame dan karena di sini juga kan biaya hidup tinggi meskipun gaji mereka juga tinggi tapi biaya hidup tinggi kan. Gitu. Kebutuhan primernya aja tuh udah menguras mungkin gajinya mereka gitu ya. Betul sekali. Wow, menarik ya. Gara-gara sepeda jadi bisa kelihatan sedikitnya kebudayaan kaum urban di kota besar gitu ya. Wah, Brompton ini Mas sebenarnya dia range-nya tuh dari harga berapa sih? Kalau misalnya yang dijual di sini aslinya ya. Yang paling murah itu yang tipe B75, 750 pound. Yang paling mahal itu yang limited edition. Yang untuk sekarang ini yang chapter 3 itu di harga 2.300-an. Total udah ngirim berapa Brompton ke Jakarta? Total sampai sekarang udah ada ratusan sih, Mbak. Wow, ini mulainya jadi dari bulan apa itu, Mas? Yang banyak banget itu Mei, Juni, Juli. Wah, Mas, cuannya oke banget dong, Mas. Nah, dari situ kan dulu kan orang bilang, wah kaya raya nih gitu kan. Cuma saya bilang prinsip saya,
nggak apa-apa kita dapat untungnya dikit, tapi dikali banyak gitu. Daripada misalkan kita beli satu, kita mau jual harga tinggi kayak di Indo, tapi dalam seminggu yang laku cuma satu gitu kan. Nah, saya mending misalkan jual dalam seminggu bisa sampai 30-40, untung saya dikit, tapi kali 30 kali 40, udah banyak alhamdulillah. Pernah itu sekali, itu saya dalam satu hari loh Mbak ya, pernah saya kirim sampai 20 sepeda satu hari. Wow, gila. Sampai saya tuh petugas DHL-nya datang. Bawa mini van gitu kan. Dia tuh sampai shock ngelihatnya. Wow, gitu. Terus dia bilang, I'll come back tomorrow gitu kan. Nah, akhirnya besok dia datang bawa truk yang paling gede. Ketika saya ngirim yang sampai 20 itu kan, akhirnya saya ditelepon Mbak dari pihak customs sini. Minta dokumen, semua dokumen saya lengkap. Ada your I number dan segala macam. So, saya tanya, is there any problem? Oh, no, it's okay. Jadi, Mas Omi ini begitu dapat PO, order ke Bromptonnya, kemudian Brompton nganterin ke Mas Omi gitu ya? Betul. Kalau dari Bromptonnya kan itu belum di-bill kan, Mbak. Dirakitnya di toko-toko sepeda terdekat. Pernah dengar ceritanya yang itu nggak? Waktu Brompton hilang. Aduh. Oh iya, ya Allah. Itu yang Wheel for Heroes. Aku baca beritanya tuh nggak enak banget gitu. Indonesianya tuh gede banget. Stolen bike for NHS workers found in Indonesia. Dan salah satu yang punya, Mbak, saya tahu. Yang punya apa? Saya tahu salah satu yang punya itu. Oh, Jakarta. Oh my God. Loh. Karena sebelum isu itu ada, dia tuh gini, Mas Omi, tolong dong cariin yang sepeda ini gitu kan. Oke, dikasih fotonya, Wheel for Heroes. Saya Google lah Mbak ya, Wheel for Heroes. Saya baca-baca, oh ini buat tenaga kesehatan. Saya bilang, oh ini nggak dijual, nggak bisa kita beli buat tenaga kesehatan di sini, buat NHS gitu. Oh masa sih Mas? Itu saya punya satu. Cuman waktu itu kan saya belum tahu, maksudnya ada kasus pencurian itu kan. Cuma saya bilang, oh keren ya Mas, kok bisa punya gitu. Iya, saya belinya resmi kok dari UK langsung. Oke. Nah, ada keluar berita itu, saya langsung telepon. Saya bilang, Mas, ini udah dengar beritanya kan? Iya Mas, udah ini udah saya kembalikan. Kata beliau sudah dikembalikan. Tapi itu gimana ceritanya sih bisa nyampe di Indonesia gitu? Dan maksudnya mereka bisa tahu ada di Indonesia, itu bikin malu gitu loh. Salah satu keunggulannya Brompton itu kan Mbak, karena dia punya frame number ya. Yang itu kita bisa lacak gitu loh. Dan orang yang punya, ketika kita punya Brompton ini kan kita register ya. Dan kalau misalkan sepeda kita hilang, kita bisa mereport bahwa sepeda kita hilang. Dan masalahnya lagi Mbak, yang sepeda kemarin yang Wheel for Heroes itu pernah menjadi headline di salah satu grup Brompton Indonesia. Jadi profil, kemudian masuk ke Instagramnya, dijual. Cuman di situ tulisannya sold. Tulisannya udah sold gitu kan. Nah banyak kan yang komen-komen di bawah gitu. Harga berapa, gini, yang segala macam. Sampai kasus itu muncul, orang-orang langsung mencaci maki semua di situ. Ampun. Yang paling banyak diminatin sama orang Indonesia tuh yang mana? Antara S dengan M sih, Mbak. Kalau S itu kan yang tipe sport ya, yang lurus stangnya. Kalau yang M itu yang bentuk M dan medium. Dan itu kan tingginya memang cocok lah buat masyarakat Indonesia. Karena kan ada tipe H juga. Kalau tipe H itu yang tinggi. Kalau misalnya bannya rusak, bannya pecah, itu kan harus langsung dari Brompton. Nah, Brompton itu kan belum ada di Indonesia. Sebenarnya mereka tahu. Bahkan sampai sekarang, Mbak, banyak banget juga yang minta dicarikan aksesoris, kayak ya itu juga kayak ban. Sempat juga ngirim ban, helm, kemudian tas, bahkan tuh juga banyak banget yang cari frame. Mau nyari frame-nya. Sementara untuk sekarang ini Brompton udah nggak mau, udah stop order untuk frame. Jadi sekarang kondisinya untuk pesan Brompton masih bisa ke Bromptonnya langsung bisa dapat barangnya atau gimana? Jadi untuk sekarang ini ada kebijakan one bike per customer untuk di Brompton Junction. Kalau untuk yang online itu 2 bike per household. Jadi cuman bisa 2 sepeda di satu alamat. Jadi udah ada
ini pembatasan juga ya, karena lihat. Betul. Pernah ngobrol nggak Mas sama yang manajer di Evan Cycle itu? Kata dia mengenai penjualan Brompton ini gimana Mas? Memang paling banyak dari Indonesia ya? Itu manajernya sampai bilang, Mbak, itu banyak banget yang telepon. Bahkan rata-rata semuanya orang-orang Indonesia menanyakan stok sepeda. Dia sampai geleng-geleng, Mbak. Gila ya orang Indonesia katanya. Tajir-tajir ya. Iya, sampai nanya bagaimana sih kondisi ekonomi di Indonesia kayak gitu. Orang-orang di Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya? Orang-orang di sana kerjanya apa sih kayak gitu-gitu. Orang UK aja menganggap sepeda Brompton itu mahal karena masih banyak kok sepeda-sepeda yang lain yang harganya kayak cuma 300 pound, 400 pound, 500 pound. Bagus juga kualitasnya. Jadi Mas Omi udah paham banget produk knowledge sepeda Brompton. Apa yang bikin dia mahal banget sebelum happening pun, maksudnya dia udah punya harga yang mahal tuh apa bedanya? Nah, kalau saya lihat sih memang dari grup Brompton sendiri, sebenarnya Brompton itu bisa tahan lama, awet banget. Semua bilang bahwa oke, nggak apa-apa kita beli mahal, tapi itu bisa sampai puluhan tahun. Ya kualitasnya lah ya, kualitasnya memang sangat bagus gitu. Dan sangat mudah buat dimodifikasi. Teman-teman yang memang hobi sepeda, jadi itu tidak akan gampang buat bosan. Dan satu-satunya sepeda yang bisa dilipat sampai 3 kali putaran gitu loh, Mbak. Beda dengan sporting bike yang lain. Jadi emang keunggulannya di situ sih kalau menurut saya. Jadi kita bayar mahal dibuka ya. Kasih tahu dong ke teman-teman gimana caranya milih just tip yang amanah ya, seperti just tip rempong. Gimana cara mereka untuk yakin, kan mereka harus transfer uang bukan 1-2 juta tapi puluhan juta ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ownernya siapa yang punya just tip itu. Orang Indonesia, apakah dia yang tinggal di UK? Teman-teman bisa lihat juga sih followernya follower bayar apa enggak gitu, bisa dilihat, dicek satu-satu gitu. Seandainya masih ada teman-teman yang mau untuk ke just tip lagi ke Mas Omi ya, mereka hubungin Mas Omi, terus mereka bayar full atau DP dulu? Kalau saya pribadi sendiri langsung bilang customer bahwa mohon maaf kita tidak menerima DP karena untuk pre-order langsung ke Bromptonnya sendiri itu udah harus full payment. Berapa lama tuh Mas biasanya dari kita order, Mas, aku kirim, misalnya aku pembeli ya, aku di Indonesia kirim order aku pesan ke Mas Omi, bayar, berapa lama nyampe ke Indo? Kalau untuk proses pengiriman, cukai dan segala macam 2-3 minggu. Kalau untuk sampai di Jakarta, dari UK ke Jakarta itu seminggu sudah sampai. Lebih lama itu proses customnya, proses clearance cukai. Just tip rempong ini semuanya udah full bayar di muka untuk pajak di sini, pajak di Indonesia. Jadi pembeli nggak mengeluarkan apa-apa lagi ya? Nggak ada, Mbak, betul. Nah, terakhir, Mas Omi, keuntungan Brompton udah beli apa aja, Mas? Seger banget nih soalnya kayak dengernya. Alhamdulillah, Mbak, bisa menyekolahkan adik-adik. Alhamdulillah adik saya keterima kuliah di Turki. Daftar beasiswa tapi nggak diterima, Mbak. Ya masih belum rezekinya lah ya beasiswa. Cuma saya bilang karena sudah sangat ini banget mau ke Turki, saya bilang ya udah Dek, silahkan, monggo, karena juga ada rezeki dari sini. Ya mungkin Allah sudah menetapkan bahwa rezeki dari Brompton ini adalah buat sekolahnya adik ke Turki gitu. Jadi alhamdulillah bisa buat menyekolahkan adik. Masya Allah, ini kakak yang bertanggung jawab sekali ya, menjadi tulang punggung keluarga. Alhamdulillah, Mbak, karena orang tua udah nggak ada dua-duanya. Jadi dan itu menjadi pesan terakhir kemarin sebelum Mama meninggal, itu pesan terakhirnya itu adik-adik. Luar biasa. Kamu orang mana sih? Makassar, Mbak, aslinya. Kuliah dua di Jogja, kemudian 1 kuliah di Turki. Karena kalau orang nanya ya Mbak, maksudnya adik kamu berapa gitu, saya selalu bilang adik saya ada 8 gitu, karena saya gabungkan adik saya dan adik istri gitu. Karena kita sama-sama udah nggak ada orang tua kan Mbak, jadi saya anak pertama, istri saya anak pertama. Jadi adik istri saya dan adik saya, udah kita semua sama. Masya Allah. Allah mudahkan rezeki buat kamu supaya kamu bisa urus adik-adik. Masya Allah. Omi, keren banget ini. Dari kita ngebahas Brompton, budaya di sampai ada segala macam deh. Teman-teman, terima kasih banyak pembicaraan seputar Brompton. Cuannya seger banget, luar biasa. Aku mau lanjutin ngobrol sama Omi lagi.
seputar perjuangannya untuk hidup di UK, yang seorang dokter juga punya kerjaan yang menarik banget. Apa itu? Nanti tungguin video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.